sepil di sini ada notif merahnya. Nah, ini muncul ternyata di saya ada notif merahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin kali ini mau bahas tentang aplikasi PDDT Admin, yaitu bahas tentang menu checkpoint pelaporan. Nah, sekarang sudah 20 April 2025, alhamdulillah. Aplikasinya sudah normal dan kita sudah bisa melakukan checkpoint 1 di semester 2024 genap. Nah, teman-teman yang kemarin lagi mencari perform aplikasinya, kenapa sih saya sudah proses data kok masih terbaca belum valid? Nah, jadi notifikasinya masih merah. Nah, kita tengok sama menunya. Menunya ada di menu pelaporan, di sini ada sub menu checkpoint pelaporan. Oke, ya. Checkpoint pelaporan ini checkpoint 1 dan checkpoint 2. Kali ini Mimin mau memproses yang checkpoint 1 ini. Oke, kita tunggu. Aplikasinya memang lumayan kadang tiba-tiba loading. Kalau tiba-tiba loading, Mimin sarankan langsung ambil kopi dan kita seruput dulu. Kopi Indonesia memang mantap sekali. Ya, checkpoint 1 kita pilih semesternya yaitu 2024 genap. Oke. Kita pilih filter. Nah, data apa saja sih yang harus terproses di checkpoint 1 2024 genap? Nah, di sini ada target mahasiswa baru. Ya, di sini ada mahasiswa baru. Di sini ada mahasiswa terdaftar. Ya. Di sini ada mahasiswa aktif. Ada mahasiswa non-aktif. Mahasiswa cuti. Mahasiswa double degree. Mahasiswa belum dilaporkan. Dan ini KRS mahasiswa. Oke. Kita bedah. Oke. Ya. Target mahasiswa baru ini berada di menu new feeder. Menunya di menu pelengkap di setting periode pelaporan. Nah, targetnya mahasiswanya silakan bisa diisi di sana ya. Ngintipnya dari mana? Nah, ngintipnya dari mahasiswa baru ya. Mahasiswa yang registrasi, yang daftar ulang itu silakan diisi dengan nilai yang sama di sini ya. Misalkan profesi dokter ini ada 123 dan di sini ada profesi fisioterapi, ini ada 49. Profesi nurse, ini ada 102. Nah, profesi insinyur ada 1. Nah, kenapa kok 1? Padahal mahasiswanya ini banyak ini, ya. Biasanya yang lain masuk jenis bukan peserta didik baru, ya. Mahasiswa baru ini yang dianggap baru, new atau grace. Ini adalah mahasiswa yang masuk dengan jalur peserta didik baru. Oke, selain peserta didik baru tidak masuk di mahasiswa baru karena dia bukan baru, tapi mahasiswa RPL, mahasiswa pindahan. Dia bukan baru. Oke, ya di sini ada mahasiswa terdaftar ya. Di sini juga sama inputannya dari setting periode perkuliahan. Nah, mahasiswa aktif ini dari AKM di new feeder ya. Bergeser ke arah sini aktif, non-aktif, cuti, double degree. Ini adalah mahasiswa yang ada di aktivitas kuliah mahasiswa yang ada di new feeder. Ingat ya, semester 2024 genap ini aktivitas kuliah mahasiswa atau AKM harus juga terlaporkan di 2 bulan awal perkuliahan.
Kenapa? Supaya kita bisa mendeteksi siapa yang aktif, siapa yang non-aktif, siapa yang cuti, siapa yang sedang double degree. Di sini kurang satu ini. Dua. Kampus Merdeka dan menunggu ujian. Semoga nanti bisa dimunculkan di sini sama para mimin yang ada di PD Dikti Pusat. Oke. Kenapa sih mahasiswa aktif itu kok harus dideteksi di 2 bulan awal perkuliahan? Nah, mahasiswa aktif itu seyogyanya adalah mahasiswa yang kares online. Oke, mahasiswa yang kares online yang jelas dia yang statusnya aktif. Kenapa kok harus distatuskan aktif? Supaya kita benar-benar tahu perguruan tinggi itu tahu, paham berapa real mahasiswa aktif di semester tersebut. Fungsinya banyak. Mimin spill sebagian ya. Jika perguruan tinggi itu mendatakan KRS di awal perkuliahan dan statuskan aktif di awal perkuliahan, maka perguruan tinggi itu sudah menjalankan SOP atau proses bisnis dengan baik dan benar. Di sana ada presensi mahasiswa, ada transaksi dosen yang kita proses juga di awal semester. Ada yang ngajar, ada jadwal, dan bisa juga dilakukan perkuliahan melalui LMS. Di sini paham kenapa mahasiswa aktif itu harus distatuskan di awal perkuliahan, supaya benar-benar paham ini ya perguruan tingginya ya. Status aktif harus di depan. Jangan berpikir, wah KM ini kan ada IP semester, ada IPK. Ini kan belum dapat, nilai aja belum. Nah, itu nanti di checkpoint 2. Oke? Di checkpoint 1, jika memang itu nilainya belum keluar, ya IP semester jelas kosong. Ya, IP-nya bisa diambilkan generate dari IP semester sebelumnya, atau menggunakan menu hitung AKM yang ada di NeoFeeder, nanti tetap terakumulasi nilai yang belum lulus, jadi biasanya IPK-nya turun. Silakan dua opsi itu silakan dipilih. Oke. Nah, beralih ke mahasiswa nonaktif. Nonaktif ini yang dia tiba-tiba ngilang, dia nggak ada izin, dia ghost, apa ya istilahnya ya, ghosting. Dia mem-PHP kampus. Kuliah tapi nggak ada kabar. Yang seperti itu statuskan aja nonaktif. Oke, tapi nonaktif ini silakan dibatasi. Jangan nonaktif sampai melebihi 7 atau 8, atau mungkin bisa dimampatkan sampai 4 atau 2. 4 kali nonaktif, DO. 2 kali nonaktif, DO. Monggo itu kebijakan kampus. Ya, tapi tetap kebijakan itu harus ada payung hukumnya. Atur regulasi di kampus yang baik dan benar, dan akadnya ke mahasiswa harus tahu di depan. Ya, mahasiswa baru sudah harus paham sama panduan akademik kampusnya. Kalau kamu sampai nonaktif 4 kali sesuai dengan panduan akademik, maka kamu akan kita keluarkan. Jadi mahasiswanya nggak protes jika tiba-tiba kita push dengan status dikeluarkan. Oke, itu nonaktif. Ya. Tapi sebelum saya beranjak ke satunya, lebih baik kita juga proaktif. Mahasiswa yang nonaktif, coba dihubungi. Penting sekali pada saat kita mendata mahasiswa itu nomor HP, email, nomor HP orang tua. Nah, untuk menghubungi, takutnya memang miskomunikasi, tidak ada informasi, jadi mahasiswanya tidak tahu. Oke, di follow up dulu. Kalau memang dipastikan memang, oh mahasiswanya nggak lanjut, oke silakan dikeluarkan. Kita beranjak ke mahasiswa cuti. Cuti ini mahasiswa yang izin resmi. Ya, mahasiswa yang izin resmi itu mengajukan ke kampus, izin karena ada kepentingan, misalkan bekerja atau sakit, atau mungkin
ingin melaksanakan ibadah haji atau umroh selama 6 bulan gitu. Jadi ibadah haji yang dilanjutkan sama umroh dan umroh terus nggak pulang-pulang sampai 6 bulan, itu bisa cuti itu. Ya, itu sultan sekali itu. Saya juga ingin ini ya, barangkali ada tiket yang bisa dikirim ke Mimin, langsung DM ya. Mimin siap berangkat sama siap koper. Ya, lanjut ke peraturan cuti. Peraturan cuti ini regulasinya harus benar-benar jelas dan tertuang juga di panduan akademik. Kasih batasan ya, biar mahasiswanya tidak cuti terus ya. Setelah masuk cuti terus karena di panduan akademik tidak mengatur, maka cuti ini bisa jadi bom waktu karena mahasiswa yang melebihi masa studi sesuai Sendikti tidak bisa pengajuan PSN. Nah, silakan cuti ini diatur secara resmi di panduan akademiknya, berapa kali cuti yang diperbolehkan di perguruan tinggi itu, sistemnya boleh lanjut atau lompat-lompat, semester berapa sampai semester berapa baru bisa mengambil cuti. Nah, itu silakan diatur ya. Saran, mahasiswa baru jangan boleh cuti ya. Baru masuk, masa mau cuti? Sama saran lagi, mahasiswa semester lanjut jangan boleh cuti. Wah, dia nanti kerja terus dia, nggak lulus-lulus nanti. Ya, oke. Sekarang lanjut ke double degree. Double degree ini adalah double degree kelas program yang bisa berizin ke kementerian bahwa prodi itu melakukan program double degree dengan perguruan tinggi lain. Biasanya double degree ini antar Indonesia dan luar negeri. Jadi mahasiswanya memang benar-benar menjalankan di dua program ini. Ya, dia menyelesaikan di prodi di perguruan tinggi Indonesia dan juga melanjutkan mengambil beberapa semester di luar negeri. Nah, ini nanti mahasiswanya bisa lulus dengan 2 gelar. Bisa doktor dan PhD. Yang S1 juga ya bisa sarjana dan gelar yang ada di luar negeri. Nah, ada 2 lagi yang belum, yaitu Kampus Merdeka yang sekarang masih merdeka nggak ya? Mungkin bisa namanya beda. Oke, kita tunggu ya. Mau dimunculkan ini dengan nama baru atau tetap dengan nama lama? Oke, satu lagi itu sedang menunggu ujian. Sedang menunggu ujian ini moga-moga bukan menunggu ujian kesabaran ya. Mata kuliahnya sudah habis, tapi biasanya ujian hukumnya nggak selesai-selesai. Reteker. Nah, itu biasanya menunggu ujian dan ujian kehidupan. Tanpa KRS, statusnya bisa dengan sedang menunggu ujian. Oke, tapi juga dikomunikasikan sama asosiasi yang menjalankan hukum masing-masing. Oke, yang seperti itu apa bisa dijalankan di S1, S2, dan S3? Silakan dibicarakan sama kampus sendiri dan atur regulasinya di panduan akademik. Munculkan itu, sedang menunggu ujian itu diapakan itu secara aplikasi dan aturan sudah ada. Tinggal buat di kampus turunannya seperti apa. Oh, kalau sedang menunggu ujian ini ditagih tidak biaya semesternya. Mahasiswa ini tinggal skripsi ini, ya skripsinya molor terus ini. Nah, kalau kita statuskan aktif, berarti kita KRS-kan skripsi. Nah, skripsinya sebenarnya sudah selesai, dia tinggal revisi saja. Nah, silakan dipecahkan di kampus masing-masing ya. Jangan ajak saya ya. Kita beralih lagi ke mahasiswa belum dilaporkan. Nah, mahasiswa belum dilaporkan ini yang tadi
Mimin saya sepil di sini ada notif merahnya. Nah, ini muncul ternyata di saya ada notif merahnya. Mimin ambil salah satu contoh. Oh, ini ada teknik sipil, ada teknik industri, ada teknologi pangan. Wah, wah, wah. Ini bahaya, ini bahaya, ini tidak boleh ini saya generate ini. Kenapa? Ngeceknya di mana ya? Ini kan merahnya nggak bisa diklik ini, ya. Masuk ke menu pembelajaran dan kemahasiswaan. Sub menunya ada di rekap, mahasiswa belum dilaporkan. Oke, kita coba open link in new tab. Oke, sebentar, ini kita pilih 2024 genap. Oke, wih, ternyata masih banyak ini PR Mimin ini, ya. Banyak sekali. Ya, tadi Mimin coba ada satu teknik sipil ini. Oke, ini saya klik kanan lagi, open link in new tab. Oke. Siapakah mahasiswa yang masih kecantol ini? Ya, M. Fatur Rozak. Oke, kita coba lihat ya. Kita coba lihat statusnya memang masih aktif. Ini biasanya tidak ada AKM-nya yang kita lupa, ya. Atau mahasiswanya sudah keluar, tapi kita masih belum memproses. Nah, ini biasanya muncul ini ya. Kita coba cek. Oh, mahasiswa ini sebenarnya sudah mengundurkan diri. Oke, mahasiswanya cuti di 2024 ganjil dan tidak lanjut ke 2024 genap karena mundur. Nah, yang seperti ini kita balik lagi ke sini. Ya, kita prosesnya kapan? Sinkronnya kapan? Kalau sinkron baru kemarin atau hari ini, yang jelas ini ya belum berubah. Belum bisa berubah menjadi hitam atau nol. Oke, ya. Kita tunggu kapan berubahnya seperti ini, ya. Biasanya nunggu 1 kali 24 jam atau sampai 3 kali 24 jam. 1 sampai 3 hari lah. Oke, ya. Ini baru yang teknik sipil. Oke, kita tes lagi. Kita tes lagi. Kita coba cari yang mana ya? S2 bahasa Inggris. Oke. Di sini S2 bahasa Inggris. Oke, satu juga. Kita coba tengok. Kita sampling nggak usah banyak-banyak ya. 2 contoh aja insya Allah sudah cukup. Oke. Yang ini Dwi Muhammad Imron S2 Pendidikan Bahasa Inggris. Statusnya masih aktif ini. Oke, kita coba tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Terereret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Duh, kok lama? Ya. Harus sabar. Sesuai postingan di beberapa grup ya. Jika ada loading, sabar. Orang sabar itu biasanya beruntung. Oke? Kita tunggu lagi. Kita coba cek lagi kira-kira di sini ada S1 keperawatan. Kita buka juga. Sambil oke. Muhammad Dwi Imron, peserta didik baru, masih aktif S2. Oke. Nonaktif. Nah, yang seperti ini kita harus ngecek di new feedernya. Oke, ketemu kasus baru ini. Ya, mahasiswanya sudah aktif. Kira-kira di new feedernya ini sudah
aktif belum? Oke, Mimin coba cek lagi. Oke, Mimin tetap di sini. Oke, langsung auto login biar tidak pindah-pindah. Pakai browser yang ini saja. Oke, sudah ketemu. Nah, statusnya sudah mengundurkan diri sebenarnya. Kok tidak naik ya? Oke, Mimin masuk ke menu berikutnya. Di perkuliahan, di sini kita coba cari. Tadi di menu mahasiswa lulus dan teropot. Kita coba cari. Oke, ini memang harus mencari jerami dalam rumput ini. Salah ya. Nah, teman-teman, trik ini. Jadi kalau misalkan ingin mencari sesuatu, biar terdeteksi, yang 2024 ini karena default, jangan dihapus. Nanti dia ngereload lagi ke 2024 lagi. Jadi kalau mau mencari, silakan ditambah aja. Oh, 2025. Oh, 2023 gitu ya. Supaya, oh, ya memang belum saya sinkron. Statusnya masih belum sinkron. Jadi pada saat statusnya masih belum sinkron, ya nggak bisa berubah. Oke, itu jawabannya ya. Jadi kita balik ke sini. Untuk menghilangkan notif merah ini, kapan sinkronnya? Aplikasinya sudah disinkron belum? AKM-nya sudah dikirim belum? Nah, jika masih notifikasi merah, oh datanya sudah terkirim ya. Seperti nah ini seperti M. Fatu Rozak. Nah, ini datanya sudah terkirim, sudah mengundurkan diri. Jika notifikasinya masih merah, ya berarti menunggu rekap terupdate. Nah, 1 sampai 3 hari. Nah, jika memang belum disinkronisasi, ya datanya masih belum sync. Nah, yang seperti ini segera disinkron, ya supaya datanya terkirim dan nanti rekapnya juga bisa terupdate. Kita balik ke sini. Pada saat kondisi seperti ini, ya apa boleh di-generate data? Boleh. Akan tetapi lebih baik menunggu 41 mahasiswa ini terproses semua dan selesai. Ya, berapa sih data yang belum saya kirim? Oh, ternyata tinggal 23 dari 41. Ya, berarti sudah ada proses berapa belas ya? 18 atau 17? 18. 18 mahasiswa sebenarnya sudah terupdate ya. Karena ini status mahasiswa, kadang mahasiswa keluar, mahasiswa mengundurkan diri, mahasiswa mutasi, memang checking dari admin harus benar-benar teliti. Karena pada saat kita sudah mengeluarkan mahasiswa, maka proses yang kita tempuh pada saat mau diaktifkan kembali, maka kita harus pengajuan perubahan status dengan berita acara dari LLDT lengkap dengan visit berkas dokumen asli ke perguruan tinggi. Oke? Bentuk kehati-hatian harus tetap dijaga. Balik ke sini lagi, ya. Jika sudah datanya sudah terproses semua, datanya sudah terproses semua, sudah sinkron, tapi rekap ini masih merah. Boleh tidak rekap ini pada saat kita generate dan di rekap ini kita edit manual? Tidak boleh.
Ingat, ya, di dokumen kita benarkan, tapi di aplikasi masih belum terupdate, itu dilarang keras. Kenapa? Pada saat dokumen kita unggah, maka notifikasi merah ini tidak akan bisa berubah. Dia tidak membaca dokumen ini, tapi juga tetap membaca hasil generate kita pertama. Oke? Ya? Boleh Anda mengejar 2 bulan awal perkuliahan sebisa mungkin, tapi juga silakan kejar kevalidan data dan benar-benar data itu otentik. Terima kasih. Jika ada keripik dan sarapan, silakan kirim ke rumah saya. Kalau ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Oke? Salam sehat selalu, salam satu jalur, sinkronisasi. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.